Retno Dewati, saya biasa dipanggil Reti. Saya bekerja di AWS, Amazon Web Service di Singapura, dan tahun ini adalah tahun ke-11 saya bekerja di Singapura. Saya bekerja di AWS sejak 1,5 tahun yang lalu, dan sebelumnya saya bekerja di perusahaan teknologi lainnya seperti VMware, Microsoft, dan beberapa perusahaan lain teknologi lainnya. Saya lulus mengambil program S1 dari ITB, jurusan Teknik Informatika. Setelah saya lulus dari ITB, saya bekerja sekitar 10 tahun di beberapa perusahaan teknologi di Indonesia seperti IBM Indonesia dan Microsoft Indonesia. Sebelum akhirnya di tahun 2011 saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu training center untuk Microsoft di Singapura. Saya bermigrasi ke Singapura dan memulai karir saya di Singapura sebagai product marketing manager untuk salah satu training partner Microsoft di Singapura. Challenge bekerja di Singapura adalah Singapura negara yang kompetitif. Kita harus bersaing dengan kolik kita, bahkan dengan teman-teman di luar kolik kita selama kita bekerja. Itu adalah salah satu challenge. Di samping itu juga di Singapura kita dituntut untuk bekerja dengan cepat. Kemudian kita juga harus mandiri, artinya kita harus hidup secara independen. Namun di luar challenge yang dihadapi, negara Singapura memberikan banyak kesempatan karena hampir semua multinational company memiliki regional headquarters di Singapura. Sehingga jika Anda ingin berkarir di tingkat regional, di level ASEAN atau Asia Pasifik, Singapura adalah salah satu opsi negara yang bisa Anda pertimbangkan. Saat ini pun saya bekerja di AWS Singapura, itu adalah kantor AWS headquarters untuk di Asia Pasifik dan Jepang. Opportunity lainnya yang bisa Anda dapatkan selama bekerja di Singapura adalah Anda bisa mendapatkan opportunity untuk bekerja dengan orang-orang dari lintas negara. Seperti sebagai gambaran, di dalam tim saya sendiri, saya bekerja dengan tim yang semua berbeda kewarganegaraan. Dalam tim saya ada orang dari India, kemudian ada orang juga dari Singapura sendiri, dari Malaysia, kemudian juga ada dari Filipina dan dari Thailand juga. Kita semua dalam satu tim, kita report ke seorang manajer, dan manajer kami itu berbasis di Virginia, Amerika. Kebetulan bulan September 2022 ini tim kami mengadakan Global Offsite Meeting di Seattle, dan minggu lalu dari tanggal 19 September sampai 26 September saya beserta dengan tim APJ lainnya, kita terbang ke Seattle dan kita bertemu dengan tim yang lain dari Amerika dan juga dari Eropa. Kita melakukan Global Offsite Meeting di Seattle. Setelah 1 minggu kita melakukan business meeting, kemudian saya mengambil annual leave selama 2 minggu, dan saya spend 2 minggu di east side of US, which is saya dan keluarga saya, kita jalan-jalan ke Boston, kemudian juga ke Washington DC, dan saat ini saya ada di Philadelphia. Singapura adalah negara yang kecil, mereka menyebut dengan Little Red Dot, artinya biarpun kecil tetapi cabai rawit, artinya mereka harus lebih maju dari negara-negara lain. Dan mungkin Singapura saat ini adalah salah satu negara besar di seluruh dunia, termasuk salah satu negara dari Asia yang secara tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Pasifik lainnya. Indonesia harus banyak belajar dari Singapura.
dalam konteks menjadi negara yang bersih, menjadi negara yang teratur, menjadi negara yang mempunyai infrastruktur yang tertata dengan baik, dan yang dimana pemerintahnya memberikan layanan publik yang luar biasa. Jadi kalau rekan-rekan datang ke Singapura, mungkin rekan-rekan akan melihat bahwa di sana MRT atau public transport seperti bis, MRT, kemudian juga pedestrian atau jalan untuk orang jalan kaki itu sangat teratur ya. Kemudian juga jumlah kendaraannya pun juga jumlah mobil pun juga dibatasi oleh pemerintah, sehingga supaya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak lebih besar daripada kapasitas jalan yang dibangun oleh pemerintah. Hal lain yang bagus, yang saya lihat bagus dari Singapura adalah dari sisi pajak. Sebetulnya pajak dari Singapura itu tidak lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun hasil pajaknya ini terlihat dari pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Singapura dan layanan yang diberikan oleh pemerintah Singapura untuk masyarakatnya. Saya sebagai Partner Development Manager di AWS Singapura, hari-hari saya biasanya dimulai dengan team meeting. Jadi dalam satu minggu biasanya hari Selasa dan Rabu pagi itu kami satu tim, kita ada team meeting dengan manajer kami yang berbasis di Singapura. Kenapa hari Selasa pagi dan Rabu pagi? Karena bos kami ada di ada di Amerika, sehingga supaya bisa menyesuaikan dengan time zone antara Singapura dengan Amerika, kita ambil hari Selasa pagi, which is Senin malam di Amerika, dan Rabu pagi, which is Selasa malam di Amerika. Ya, seperti itu. Kemudian di luar itu saya juga melakukan main role saya, which is sebagai partner development. Role saya adalah untuk mengedukasi perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia untuk dapat menggunakan teknologi cloud dari AWS untuk memberikan layanan service IT untuk customer-nya. Jadi saya memberikan edukasi di area technical, kemudian di area pengembangan bisnis, di area membuka market opportunity, bagaimana mereka harus melakukan value proposition ke customer, dan bagaimana mereka bisa melakukan perhitungan return on investment, kurang lebih seperti itu. Dan saya mengedukasi ini untuk company-company dari Indonesia dan juga Malaysia. Kebetulan coverage negara yang saya handle adalah Indonesia dan Malaysia plus Pakistan juga, jadi 3 negara ini. Jadi itu, di luar itu saya juga, of course, kita harus melakukan administrative task seperti halnya membalas email, kemudian ada team meeting dengan tim di Indonesia atau tim di Malaysia atau tim dengan tim di Pakistan. Ya, itu kita juga lakukan. Lalu biasanya di hari Jumat before end of the day kita melakukan yang namanya report. Basically report ini adalah apa saja yang what's highlight dan lowlight yang terjadi in the past week. Kita submit ini ke tim dari US agar supaya mereka tahu what happened in other part of the country. Di luar Amerika, mereka tahu rhythm of business, apa yang terjadi di negara yang kita cover. Jadi kita melaporkan di setiap hari Jumat sore sebelum weekend. Ya, kurang lebih seperti itu. Adik-adik yang ingin mencoba mengeksplor untuk berkarir di luar Indonesia, mungkin beberapa hal yang bisa Anda siapkan dari sekarang adalah, yang paling utama adalah bahasa Inggris, karena itu sangat dibutuhkan pada saat Anda berkomunikasi dengan kolega, pada saat Anda harus menjual ide Anda ke atasan atau ke klien. Itu semua dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah yang pertama. Kemudian yang kedua yang menurut saya penting adalah kalian juga harus punya motivasi yang kuat, sehingga kalau mendapatkan challenge yang ada itu kalian tidak
cepat surut, tidak cepat menyerah. Ya, itu juga penting juga kalian mulai asah. Kemudian bisa masuk ke universitas di Singapura. Memang terus terang Singapura mensyaratkan nilai akademik yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya Anda punya kemampuan matematika, fisika yang cukup baik gitu ya, mungkin bisa coba apply untuk jurusan-jurusan teknis di sana, dan itu akan lebih mudah untuk Anda memulai mencari pekerjaan di Singapura. Untuk adik-adik yang tidak masuk melalui jalur pendidikan tetapi melalui jalur karir, jika Anda mendapatkan kesempatan di Singapura itu bagus, tetapi jika tidak, Anda mungkin bisa mulai memulai karir Anda di multinational company di Indonesia. Kemudian as your career increase atau menanjak, Anda akan jadi punya chance untuk mencoba mengeksplor posisi-posisi yang ada dari perusahaan itu di luar negeri. Mungkin tidak hanya Singapura, Anda bisa juga eksplor untuk di Malaysia, atau mungkin juga eksplor untuk di Australia atau yang lain. Jadi biasanya kalau ingin masuk dari jalur karir, mereka akan melihat dari background experience, seberapa besar pengalaman bekerja Anda itu bisa suitable atau bisa cocok dengan role posisi yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu.